Apakah orang Kristen boleh minta tanda? Saudara, kalau baca judul ini dengan peristiwa kebangkitan Yesus, di mana dia masih bersama-sama dengan murid-murid dalam tubuh kebangkitan, cerita tentang apa yang ada di pikiran saudara? Yohanes 20 ayat 29, kata Yesus kepadanya, kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sudah ingat kisah tentang Thomas? Oke. Kita mau belajar mengapa orang meminta tanda. Karena punya jawaban, karena apa orang minta tanda? Karena dia ragu. Yang kedua karena dia bingung. Karena dia khawatir, karena dia takut, karena dia tidak percaya, karena dia bimbang. Betul apa benar? Saya ambil contoh dari Alkitab. Jadi begini, Gideon itu, ini bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, mereka sudah ada di tanah perjanjian. Nah, waktu mereka ada di tanah perjanjian, sebelum masuk pun Tuhan kan sudah berfirman. Itu bangsa-bangsa di situ tidak takut sama Tuhan. Tetapi kejahatan mereka sudah sampai ke langit. Makanya Tuhan musnahkan mereka lewat bangsa Israel. Sekalian Tuhan menggenapi janjinya kepada nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abraham. Dan Tuhan berkata, ini negeri kalian tidak bangun, tetapi kalian akan menempatinya. Semua yang milik mereka akan menjadi milikmu. Dan Tuhan genapi itu. Tetapi ada firman Tuhan, ketika kalian sudah sampai menerima perjanjian Tuhan di tanah perjanjian itu, kalian harus tetap menyembah Tuhan Allahmu yang sudah bertemu dengan kalian ketika di Gunung Sinai, ketika kalian mendapatkan 10 perintah Allah. Dan jika kalian tidak menyembah Tuhan Allahmu, mengikuti bangsa-bangsa sekitar, menyembah dewa mereka, maka aku akan memusnahkan kalian. Aku akan menghukum. Dan itu yang terjadi. Ketika bangsa Israel mereka tiba di tanah Kanaan. Mereka menikmati sesuai janji firman Allah. Ternyata mereka hidup berdampingan dengan orang-orang yang tidak takut Tuhan. Firman Allah tumpas habis semua. Tetapi kan untuk menumpas habis itu perlu proses berperang negara A. Nanti negara B selanjutnya. Dan yang kedua, bangsa Israel itu kata Alkitab kalau saudara baca mereka malas. Mereka tidak melakukan firman Allah. Tidak bergerak cepat. Akhirnya mereka hidup berdampingan dengan bangsa-bangsa yang belum mereka tumpas. Dan ternyata karena sudah berdampingan itu terjadi kawin campur. Dan yang kedua, dewa-dewa bangsa Amori di mana mereka tinggal, itu membuat bangsa Israel ikut menyembah dewa itu. Sampai akhirnya murka Tuhan muncul. Di hakim-hakim itu Tuhan angkat hakim untuk membebaskan mereka. Begitu mereka sudah damai lagi, mereka ikut menyembah dewa. Tuhan hukum lagi. Jadi emosi rohani mereka tuh up and down, naik turun. Nah, sampai satu peristiwa ketika bangsa Israel menyembah dewa Baal, 7 tahun lamanya mereka di dalam tekanan bangsa Midian. Midian itu musuh. Jadi setiap bangsa Israel menyebar benih dan siap akan dipanen, itu bangsa Midian dan sekutunya datang. Bukan nyuri, tetapi dihabisi semua. Sehingga bangsa Israel itu menderita kelaparan, ketakutan. Dan ketika sudah 7 tahun dalam tekanan bangsa Midian, datang Tuhan lewat malaikatnya kepada Gideon. Gideon, kamu dipilih bebaskan bangsa Israel. Sudah terlalu menderita dan mereka berdoa, aku pilih kamu. Gideon bilang apa? Kalau benar aku dapat kasih karuniamu, kalau benar kamu malaikat Tuhan, aku minta tanda. Kamu tunggu di sini ya, aku mau pergi buat sesuatu. Kalau aku lagi masak terus aku balik kamu masih ada, berarti itu tanda bahwa benar aku orang yang menerima kasih karunia. Dan terjadi tanda itu digenapi.
Sampai dia potong kambing, potong domba, masak, itu kan perlu waktu. Begitu dia balik, malaikat itu masih ada. Dan Gideon tahu Tuhan memilih dia untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi ternyata itu tidak cukup juga. Sama dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6, ayat yang ke-36 sampai 40. Ketika harus berperang, sudah berhadapan muka dengan muka, Gideon masih minta tanda. Tandanya apa? Saudara tahu nggak? Dia ambil bulut domba, dia bentangkan. Dia bilang, Tuhan, kalau benar-benar aku dipilih untuk memimpin bangsa Israel melawan bangsa Midian, dan kalau benar-benar Tuhan akan berikan kemenangan, aku minta tanda Tuhan. Ini bulu domba dibentangkan malam-malam. Nah besok kalau cuma bulu domba ini yang basah, tetapi yang di sekitarnya itu kering, berarti memang aku diutus Tuhan. Kan kalau malam biasanya ada embun kan? Benar begitu besok dia bangun, cuman bulu domba itu yang basah, diremes keluar air banyak. Sekelilingnya kering. Tapi itu ternyata tidak cukup. Gideon ngomong lagi, Tuhan satu lagi. Sebaliknya ya, aku buat kebalikan. Sekarang aku bentangkan lagi bulu domba. Kalau ini tidak basah, sekelilingnya basah, berarti aku yang dipilih Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel, dan Israel akan mengalami kemenangan. Dan itu benar terjadi. Keesokan harinya ketika Gideon bangun, semuanya basah. Tetapi yang dia bentangkan bulu domba kering. Itu menjadi keyakinan untuk dia maju berperang, dan memang Tuhan pakai Gideon untuk melawan bangsa Midian, dan mereka mengalami kemenangan. Amin. Kenapa Gideon minta tanda? Malaikat sudah turun di depan dia. Sudah ngomong langsung. Dia minta tanda, sudah dikabulkan. Tetapi ketika menghadapi musuh bangsa Midian di depan mata, padahal itu orang Israel dengan segala suku-suku. Setiap Gideon tiup, bukan tiup peluit ya. Memanggil dengan pakai apa tuh namanya. Kumpul suku ini, panggil lagi, kumpul lagi suku. Itu tidak meneguhkan dia. Karena 7 tahun dalam tekanan bangsa Midian itu tidak mudah merubah cara berpikir. Walaupun Tuhan sudah di depan langsung lewat malaikat. Tetapi puji Tuhan, dengan tanda bulu domba yang basah, yang kering, akhirnya Gideon maju. Yang kedua, saya ambil cerita tentang Raja Hizkia. Pernah baca tentang Raja Hizkia yang minta kesembuhan? Pernah? Berapa tahun Tuhan tambahkan umurnya? 15 tahun. Jadi Hizkia ini satu waktu datang Tuhan berfirman, hai Nabi, kamu pergi kepada Raja Hizkia. Raja Hizkia salah satu raja yang baik. Karena raja-raja Yehuda, raja-raja Israel itu banyak yang jahat. Tidak mau menyembah Tuhan setelah kerajaan itu pecah. Kemudian firman Tuhan, kamu pergi kepada Hizkia dan sampaikan, sudah cukup umurmu, aku mau panggil kamu pulang. Kalau seandainya sekarang ada malaikat datang kepada saya dan berfirman kepada saudara, sudah cukup umurmu, pulang ya. Saudara senang atau sedih? Siapa yang jawab senang? Puji Tuhan. Yang lain senang apa sedih? Kalau habis ibadah saya jabat tangan terus saya bilang, tadi Tuhan berfirman kepada saya, pulang dari gereja kamu langsung pulang seterusnya. Saudara senang apa sedih? Ya, yang senang sudah, yang lain lagi, yang lain senang apa sedih? Sedih. Wah. Nah, jadi Hizkia itu orang yang mengasihi Tuhan. Tetapi ketika mendengar suara Nabi yang dia tahu itu suara Tuhan, langsung nangis terseduh-seduh. Dan dia bilang apa? Tuhan, ingatlah kebaikanku, ingatlah apa yang sudah aku buat, ingatlah semua yang sudah aku lakukan untukmu. Dan ternyata kebaikan-kebaikan yang dilakukan manusia itu dicatat, diingat sama Tuhan.
Tanda kutip kalau pakai bahasa manusia, Tuhan seperti diingatkan kembali dan itu membuat keputusan Tuhan berubah. Itu Nabi masih di tengah pelataran, belum keluar dari istana, Tuhan bilang putar balik. Balik lagi ke Raja Hizkia, bilang dia gak jadi mati. Dia mau diperpanjang umurnya. Nabi datang. Raja, Tuhan sudah melihat air matamu, kamu sedih banget. Dan Tuhan mengabulkan, kamu akan diperpanjang usia. 15 tahun. Wih, langsung senang. Tetapi hati senang tidak cukup membuat Raja Hizkia percaya. Raja Hizkia bilang, apa tandanya aku akan sembuh? Nah, saudara tahu? Gambar ini menulis, tiba-tiba jam Ahaz mundur 10 tapak. Raja Hizkia menjadi sembuh dan bersukacita. Tahu ceritanya? Zaman dulu itu belum ada jam. Penunjuk waktu itu seperti begini. Saya ingat dulu waktu saya masih kecil, saya nggak tahu jam di rumah saya rusak atau bagaimana, saya lupa. Tetapi datang om saya ke rumah saya dan dia mau lihat jam berapa sekarang. Dia berdiri di bawah matahari. Saudara pernah bisa hitung jam seperti itu? Jadi kalau tidak ada bayangan itu jam berapa? Nah, pintar. Kalau bayangan di depan jam berapa? Kalau bayangan di belakang jam berapa? Kalau bayangan di kanan jam berapa? Kalau di bayangan kiri jam berapa? Tergantung arah mana saudara menghadap. Timur, tengah, atau selatan, atau barat. Nah, penunjuk waktu ini. Terus Nabi bilang begini, kalau kamu minta tanda, kamu pilih. Penunjuk waktu ini akan maju 10 tapak atau mundur. Artinya mau kalender sekarang tanggal 30 mau jadi saat, kalau pakai bahasa sekarang ya. Kamu minta hari ini mau jadi tanggal 1 Mei atau mau jadi tanggal 29 April. Hari ini kalau pakai bahasa sekarang. Hizkia bilang, kalau maju mah itu udah biasa, emang jam kan maju. Kagak ada yang mundur. Kalaupun jam mati itu maju mundur. Tapi gak ada yang muter balik. Aku minta mundur. Dan Tuhan kabulkan. Dan itu memberikan keyakinan kepada Hizkia, benar aku akan sembuh. Dan 3 hari kemudian dia datang berdoa sujud di bait Allah karena sudah sembuh. Pertanyaan, mengapa orang meminta tanda? Jawabannya, karena tidak percaya. Untuk meyakinkan, untuk meneguhkan. Makanya jangan bilang, saudara orang Kristen, aku percaya Yesus. Jangan dikira percaya Yesus itu semudah kita mengucapkan di bibir. Gideon itu loh, malaikat Tuhan sudah turun dari langit. Sudah ngomong, dia minta tanda sudah dikabulkan. Itu gak meneguhkan hatinya untuk menghadapi Midian yang sudah 7 tahun berkuasa atas bangsa Israel. Hizkia itu raja yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang melakukan firman Allah. Dan nabi yang berbicara kepada dia bukan nabi biasa. Tetapi ketika mendengar perkataan nabi bahwa doanya didengar, doanya dikabulkan, usianya akan diperpanjang sampai 15 tahun. Itu gak meneguhkan hatinya. Masih ada keraguan, masih gak percaya 100%. Perlu tanda. Maksud saya, kalau implikasi dengan hidup kita hari ini, tidak mudah menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Karena percaya itu bukan hanya ngomong di mulut, tapi benar-benar dengan pikiran kamu percaya, dengan mulut kamu percaya, dengan hati kamu percaya, dan dengan perbuatan kamu buktikan percayamu. Amin. Kembali kepada suasana kebangkitan Yesus, cerita tentang Thomas. Yohanes 20 ayat 24 sampai 25. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ.
Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Dan beberapa hari kemudian Yesus datang kembali kepada murid-murid. Waktu Yesus datang pertama, itu murid-murid mereka kan ketakutan, guru mereka sudah mati. Mereka takut mereka akan diapa-apakan. Tapi mereka masih tetap berkumpul. Tetapi kunci pintu semuanya. Pintu yang terkunci, Yesus datang dengan tubuh kebangkitan bisa menembus tembok. Yesus datang, kaget mereka. Dan Yesus bilang, ini loh bekas luka. Tubuh kemuliaan tuh bekas luka tuh masih ada. Sini ini loh tanganku yang dipaku. Ini loh lambung. Dan mereka percaya itu Tuhan. Tetapi sayangnya ternyata Thomas gak ikut kumpul waktu itu. Gak tahu kenapa. Makanya ketika teman-temannya bercerita, Thomas kita sudah melihat Tuhan. Thomas bilang, aku tidak percaya. Sebelum aku cucukkan jariku ke tangannya, sebelum tanganku aku cucukkan ke lambungnya. Kan ini bolong. Jadi maksudnya kalau dicucukkan masuk, lambung juga kan ditikam kan. Itu masuk. Aku gak percaya. Dalam kesempatan yang kedua, murid-murid sedang berkumpul kalau gak salah 8 hari kemudian dari penampakan yang pertama. Dan ada Thomas di situ. Dan Yesus datang langsung di depan Thomas. Thomas, ini tanganku, cucukkan jari. Melihat itu Thomas bilang apa? Iya Tuhan, iya Allah. Dia mengakui Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah. Kenapa? Karena dia sudah melihat. Dia sudah lihat tanda bekas luka di tangan dan lambung yang terluka. Dan Yesus berkata apa? Ayat yang kita baca tadi, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kenapa Yesus ngomong kalimat ini? Karena sebelum Yesus lahir ke dunia, itu nabi-nabi perjanjian lama sudah menubuatkan tentang Yesus. Dan bangsa Israel sejak mereka keluar dari tanah Mesir, dari nenek moyang tugas bangsa Israel, ketika kamu berkumpul dengan anak-anakmu, berjalan bersama-sama, ngapain aja, kamu harus ceritakan tentang Allah dan tentang perjanjian Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi kisah tentang Yesus akan lahir, tentang keselamatan itu sudah turun-temurun di dalam telinga bangsa Israel. Dan itu diteguhkan dengan adanya nabi-nabi, dengan adanya hakim-hakim, dengan adanya hamba-hamba Tuhan yang diutus bernubuat di perjanjian lama. Dan ketika Yesus hadir di antara banyak manusia, khususnya di tengah-tengah 12 murid, sebelum dia mengalami kematian, Yesus sudah ngomong, aku akan mati seperti yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi. Tetapi seperti nubuatan nabi juga bahwa aku akan bangkit, aku hidup. Pengetahuan tentang kebenaran itu tidak membuat murid-murid khususnya Thomas langsung percaya. Bersama Yesus 3,5 tahun mendengar langsung dari mulut Yesus. Dan selama bersama Yesus mungkin Thomas tidak menemukan cacat apa yang Yesus lakukan. Makanya dia bertahan 3,5 tahun. Tetapi kalimat Yesus dia mati tetapi akan bangkit tidak membuat Thomas menerima 100%. Makanya ada keraguan. Makanya Yesus bilang berbahagialah yang tidak melihat tetapi percaya. Berbahagialah kita yang mendengar kebenaran. Oh nanti ada langit baru, bumi baru, kita percaya.
Walaupun Allah itu kita tidak bisa lihat dengan mata jasmani. Walaupun langit baru, bumi baru itu tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani. Walaupun tangan Tuhan kita nggak bisa lihat. Tetapi kita percaya Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup. Tetapi Tuhan juga memperhatikan setiap pribadi. Apa yang kita lakukan dari buka mata sampai tutup mata. Bahkan ketika tidur pulas pun, mimpi buruk sekalipun, Tuhan tahu apa yang terjadi dengan hidup kita. Amin. Pertanyaan setelah melihat contoh-contoh Alkitab. Pertanyaan, apakah orang Kristen boleh minta tanda? Apakah orang Kristen boleh minta tanda? Boleh. Yang lain, apakah orang Kristen boleh minta tanda? Yang nggak jawab saya khotbah lagi nih. Apakah orang Kristen boleh minta tanda? Ada yang bilang boleh, ada yang diam. Apakah orang percaya boleh minta tanda? Yang beragama Kristen kan belum tentu percaya. Tapi orang percaya, dia pasti menerima Yesus dalam hidupnya. Apakah orang percaya boleh minta tanda? Weh, mantap, khotbahnya mendarat berarti ya. Definisi percaya itu artinya beriman. Roma 1 ayat 17, kutipan dari perjanjian lama, orang benar akan hidup oleh iman. Iman itu percaya. Kalau kamu punya iman, kamu akan hidup. Kalau kamu percaya, kamu akan hidup. Masalahnya iman itu apa? Ibrani 11 ayat 1 baca sama-sama. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman percaya sesuatu yang sekalipun mata jasmani kita tidak bisa melihat, tetapi kita percaya. Saudara percaya Tuhan itu ada? Saudara bisa melihat Tuhan? Itu namanya iman. Saudara percaya pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya? Yang lagi babak belur punya masalah hari ini, apakah saudara bersyukur atau bersungut-sungut? Oh haleluya. Wadum hati gembalanya dengar begini ya. Wah. Percaya tangan Tuhan datang tepat pada waktu. Tetapi kalau mulutmu ngomel, nyalahin ini, cari kambing hitam, berarti kamu gak percaya, mulut doang. Tetapi kalau kamu bersyukur, terima kasih Tuhan. Dalam segala perkara aku percaya Tuhan tidak buru-buru menolong aku. Tetapi aku yakin bahwa tangan Tuhan tidak pernah terlambat memberikan pertolongan. Hari ini kalau Tuhan belum menolong, aku tetap bersuka cita. Aku tetap ke gereja, senyum, duduk paling depan, nyanyi paling ria. Karena aku yakin pertolongan Tuhan itu tepat waktunya. Haleluya, puji Tuhan. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bagaimana percaya kita yang di mulut aku percaya Yesus itu benar-benar keluar dari hati. Dan kita buktikan lewat perbuatan kita yang tidak goyah. Mau badai, topan, angin, hujan, mau berkat, mau doa dijawab, mau doa enggak dijawab. Mau orang-orang baik, mau orang-orang merugikan kita. Tetapi kita tetap punya keyakinan Tuhan itu ada. Tuhan melihat keadaanku dan Tuhan memperhatikan. Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan melindungi aku. Karena Tuhan itu hidup. Bagaimana bisa muncul iman seperti itu? Kalau semua dapat THR, dengan mudah kita semua bisa berkata, Tuhan itu ada ya, Tuhan itu hidup ya, Tuhan itu berkuasa. Kalau saudara sakit, dokter bilang pulang aja tinggal tunggu waktunya. Tiba-tiba saudara berdoa disembuhkan, mudah berkata, Tuhan itu mujizatnya masih ada. Kuasanya tidak pernah berubah. Aku alami langsung.
Tetapi bagaimana ketika saudara doa, doanya tuh kayak naik turun lagi, kayak bola bekel mental. Ketika saudara memohon, minta pertolongan, bukan dibuka jalan, tadinya ada samar-samar, ada harapan, malah ditutup semuanya. Bagaimana dalam situasi yang tertekan, yang secara manusia tidak ada jalan keluar, yang secara manusia gak ada harapan, tetapi hatimu, mulutmu bisa tetap berkata, aku percaya, aku beriman bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup. Dari mana kita bisa tetap kokoh hati kita? Ketika kita memahami kebenaran. Iman timbul dari pendengaran, makanya rajin-rajinlah ke gereja. Hari Minggu datang ke gereja dengar firman. Jangan cuma 1 minggu 1 kali datang ke gereja, sudah di gereja tidur pulas. Heran loh Bu Pendeta, kalau di rumah saya itu insomnia. Nggak bisa tidur sampai ayam kukuruyuk baru blok. Harus bangun. Tapi kalau di gereja memang hadirat Tuhan itu luar biasa. Saya baru duduk langsung set. Wah. Tuhan itu memang memberikan damai sejahtera. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Makanya banyak-banyaklah waktu baca Alkitab. Sering-seringlah ibadah. Supaya imanmu kuat, imanmu kokoh. Jadi kalau masih ada keraguan, aduh Tuhan kanan apa kiri ya? Tuhan maju apa mundur ya? Tuhan ini atau itu yang masih bingung. Bacalah Alkitab lebih banyak lagi dari biasanya. Kalau saudara sudah punya waktu tiap hari 1 pasal, hari itu baca 3 pasal kalau bisa 1 kitab. Supaya apa? Supaya pikiran gak kesana kesini, fokusnya cuma kepada Tuhan. Dan saudara bisa peka mendengar apa kehendak Tuhan ketika saudara memiliki keraguan atau bingung untuk memilih yang mana. Landasan kebenarannya, kalau saudara dalam tekanan. Ini kan biasanya kan orang minta tanda kan kalau ada masalah, ada persoalan, lagi khawatir, lagi takut, lagi bingung, lagi harus ngejar target, lagi ngejar deadline, lagi ngejar apapun. Itu yang bikin saudara takut, khawatir, sehingga perlu diteguhkan lewat kebenaran. Betul nggak? Amin saudara. Nggak ada orang yang hidupnya aman-aman nyaman, semuanya beres. Tuhan minta tanda, nggak ada. Kenapa? Karena Tuhan nggak ada pun dia bisa hidup dengan kekayaannya menurut dia. Dia bisa hidup mengandalkan kekuatannya, kuasanya menurut dia. Tetapi ketika saudara dalam tekanan, dalam pergumulan, saudara kadang-kadang perlu diteguhkan. Nah, karena tadi kita sudah belajar ternyata orang kalau saudara bilang percaya, saudara nggak perlu tanda. Kenapa? Karena sudah ada jaminan firman Tuhan. Di tengah badai masalah sekalipun, ada 2 ayat yang saya ambil. Yang pertama Roma 8 ayat 28. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Amin. Kalau saudara mengasihi Allah, kalau saudara hidup di dalam rencana Allah. Jadi orang yang mengasihi Allah tandanya satu, dia terlibat di dalam rencana Allah. Dan kalau saudara yakin bahwa hidupmu sedang ada di dalam jalannya Allah, sedang menggenapi rencana Allah lewat hidupmu ataupun di dalam hidupmu, yakinlah jaminan Tuhan, Allah turut bekerja di dalamnya. Mau saudara kerja lancar atau ada halangan, Tuhan ada di situ. Mau saudara baik sama orang, mereka mengembalikan yang tidak baik, yang jahat kepada saudara, Tuhan tahu keadaan. Ketika saudara ada di dalam tekanan, yang satu belum beres, sudah ada masalah lain, sudah ada persoalan, datang tantangan, ujian, pergumulan. Tuhan tahu situasimu, keadaan.
Dan janji Tuhan, semua yang sedang kamu alami, goalnya mendatangkan kebaikan untuk diri. Amin. Amin. Itu janji Tuhan. Tuhan, kenapa ya saya setiap hari bergumul dengan uang, dengan ekonomi, Tuhan. Itu cara terbaik yang Tuhan izinkan situasimu hari ini untuk membuat hatimu melekat bergantung kepada Tuhan. Kalau kamu banyak uang, kamu gak ada di gereja. Kamu gak mendengar suara Tuhan. Kamu keliling-keliling melakukan semua. Kenapa ya? Hari ini Tuhan, semua orang seperti tidak menghargai apa yang aku lakukan. Kalau kamu di jalurnya Tuhan, dalam rencana Tuhan mengasihi Tuhan, situasi itu pun diizinkan Tuhan untuk melatih hatimu supaya rendah hati, tidak sombong. Dan ada satu waktu kamu dihargai oleh semua orang sekelilingmu. Kamu tidak akan membanggakan diri. Karena kamu sudah lulus ujian. Ketika kamu melakukan sesuatu yang baik, orang lain tidak menghargai. Itu ujian hatimu, membentuk engkau. Satu waktu kalau kamu akan melihat kebaikan Tuhan justru muncul di masa-masa yang sulit. Amin. Amin. Jadi kalau saudara masalah pergumulan hidup apa aja, pegang ayat ini. Saudara gak perlu tanda. Cuman tahu, kata orang kejadianku baik, kata orang kejadianku tanda kutip tidak baik. Semuanya aku percaya mendatangkan kebaikan. Aku dalam suka, dalam duka, ada kebaikan yang Tuhan sediakan di balik semuanya. Makanya temukan kebaikan Tuhan dalam setiap peristiwa kejadian yang saudara alami tiap hari. Saya selalu bilang, saudara tuh kalau lagi buru-buru, udah geruduk, mau pergi takut terlambat, sudah hampir terlambat ke kantor. Tiba-tiba di tengah jalan, entah bannya bocor, entah diserempet sama motor lain. Itu enggak kebetulan. Ada maksud Tuhan di balik semua itu. Kalau saudara lihat itu pesawat yang jatuh waktu ke Singapura atau kemana, ada kan satu keluarga, satu rombongan yang ketinggalan kan. Waktu ketinggalan apa? Kecewa, marah. Berapa jam kemudian dengar, puji Tuhan, aku diselamatkan. Coba aku gak terlambat, sudah mati. Paham maksudnya? Kita kadang-kadang gak bisa menemukan kebaikan Tuhan ketika kita ada di dalam masa yang sulit. Mata kita tuh tujuannya cuma masalah aja, gak tembus pada kekekalan. Tetapi kalau saudara punya iman yang benar, mengerti firman, firman itu yang akan menguatkan hatimu. Untuk melihat bahwa persoalan ini, karena aku tembus pada kekekalan, ini semua aku harus lewati untuk membawa aku sampai di sana. Amin. Yang kedua, Yohanes 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12, kita baca 2-3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila dia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Hanya orang yang mengasihi Allah. Mengasihi Allah, melakukan firman Allah. Firman Allah apa? Bersyukur dalam segala keadaan. Tetaplah berdoa. Ada orang kalau duit banyak rajin berdoa. Banyak masalah tekanan. Aduh gak nyambung kalau doa. Nanti aja kalau masalah selesai aku berdoa. Lah kalau sampai mati masalahmu gak selesai, sampai mati kamu gak akan pernah berdoa. Yakobus katakan, berbahagia orang yang bertahan dalam pencobaan. Ketekunan itu muncul dari mana? Ketika kita bertahan. Gak ada jalan keluar, gak ada solusi. Tuhan seakan-akan jauh. Tapi saudara tetap berdoa, tetap percaya. Teguhkan hatimu. Saudara akan menerima upah. Bukan hanya melihat kebaikan Tuhan. Bukan hanya menemukan jalan keluar, tapi sampai di kekekalan. Saudara akan tinggal bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Saya tutup khotbah pagi ini dengan satu cerita Alkitab. Tahu ceritanya apa? Oke. Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata kepada raja, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami,
maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami Sadrak, Mesak dan Abednego tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Amin. Mereka nggak minta tanda. Tuhan, kita mau dicelupin di api yang menyala-nyala. Pengawal yang melempar mereka aja mati saking panasnya. Tapi mereka nggak minta tanda. Tuhan, kalau Engkau Allah yang hidup, selama ini kami menyembah, buktikan supaya semua orang di negeri ini tahu siapa Allah yang kami sembah. Mereka nggak minta tanda. Mereka berkata kepada raja, kalau Allah yang kami sembah mau menolong kami, dia bisa melakukan. Tapi kalau Allah tidak menolong kami, kami harus dilemparkan ke api. Kami tidak takut. Dan apa yang terjadi? 3 orang yang dilemparkan ke perapian, raja dan semua yang melihat. Kok ada 4 orang di dalam? Udah gitu jalan-jalan muter-muter keliling di dalam perapian. Tuhan menyatakan kuasa dan mujizat. Amin. Saya tidak memberikan saudara pengharapan bahwa ketika saudara dalam masalah Tuhan akan buat mujizat seperti Sadrak, Mesak, Abednego ketika saudara nggak minta tanda. Tidak. Bagi kita orang percaya yang sudah tembus pada kekekalan, mungkin saudara sampai mati akan tetap bergumul dengan kesehatanmu. Mungkin saudara sampai mati akan tetap bergumul dengan masalah keuangan. Tuhan gak bikin mujizat. Kenapa? Karena Tuhan tahu kalau kamu percaya, matamu tembus pada kekekalan. Hidup kita hanya sementara. Kebahagiaan, kehidupan yang sesungguhnya setelah kematian. Dan kalau kita percaya, Tuhan janjikan hidup kekal, tinggal bersama dengan Dia. Berhadapan muka dengan muka. Menikmati kehadiran Allah, damai, sejahtera, sukacita. Di sana tidak ada sakit penyakit yang membawa kematian. Di sana tidak ada orang yang jahat. Di sana tidak ada dosa, perselingkuhan, kenajisan. Enggak ada. Kita akan hidup damai bersama Tuhan. Dan itu yang Tuhan janjikan. Sebab itu mari miliki iman, percaya yang benar. Walaupun Tuhan tidak memberikan tanda. Walaupun mujizat tidak terjadi. Walaupun hari ini doaku enggak dijawab oleh Tuhan. Satu keyakinan yang tidak mengubah keyakinanku. Allah itu hidup. Yesus satu-satunya juru selamat. Dia tetap ada. Dan dia menjanjikan membawa aku di dalam kekekalan. Itu yang membuat saudara kokoh menghadapi segala situasi. Walau tanpa solusi. Amin. Mari kita bangkit berdiri.